warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Firza Arzeti, NPM 210320-138, dan partner saya. Saya Zaki Sadar Ahmad, NPM 210320-166. Kami dari Kelompok 4, Praktikum Simulasi Komputer 2023. Kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis simulasi sistem pada produksi kue kering di PT Rungkat dengan software ProModel. Berikut saya jelaskan. Sendiri yaitu PT Rungkat merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi kue kering. Dalam proses produksi kue kering ada beberapa tahap yang harus dilakukan sampai produk menjadi produk yang siap diproduksi. Terdapat 6 tahap pada aktivitas produksi, yaitu kedatangan raw material, pencampuran bahan kue kering, pencetakan, pengampungan, packaging, dan inspeksi atau pemeriksaan. Semua aktivitas ini dianalisis agar menguji keoptimalan dalam pembuatan kue kering. Data dikumpulkan dengan mengamankan waktu pada aktivitas produksi sebanyak 10 kali. Kemudian dilakukan pengolahan data yang memudahkan sistem produksi kue kering seperti sistem nyata diperoleh hasil dari model pada software model, yaitu waktu produksi sehingga pengamatan, dilakukan perhitungan dan menghasilkan replikasi sistem. Kalau dilakukan ujian hipotesis dan didapatkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 0 ditolak karena nilai 0 tidak berada dalam rentang U1 sampai U2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi, sehingga diperlukan perhitungan ulang untuk memperhatikan data lebih teliti agar perhitungan selanjutnya mendapatkan hasil yang valid dan lebih akurat. Dari kita menuju pendahuluan, kue kering adalah makanan ringan yang bukan makanan utama. Secara harfiah, kue ini seringkali diartikan sebagai makanan yang dibuat dari tepung. Kue kering ini memiliki daya tahan yang cukup lama. Kue kering biasanya digunakan sebagai camilan saat santai bersama teman-teman atau keluarga, bahkan digunakan untuk sajian perayaan keagamaan semacam Lebaran ataupun Natal hingga Imlek. Sistem produksi merupakan kumpulan dari subsistem yang saling berinteraksi dengan tujuan mentransformasi masukan atau input produksi menjadi keluaran atau output produksi. Masukan produksi ini dapat berupa bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal, dan informasi. Sedangkan output atau keluaran produksi merupakan produk yang dihasilkan berikut hasil sampingannya seperti limbah, informasi, dan sebagainya. Simulasi merupakan suatu kumpulan tentang metode dan aplikasi untuk meniru perilaku sistem yang sesungguhnya, biasanya melalui sebuah komputer dan menggunakan software tertentu. PT Rungkat adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan, lebih utamanya adalah kue kering. Perusahaan ini berpusat dan berproduksi di Kota Surabaya. Kue kering yang mereka produksi bermacam-macam jenisnya. Biasanya kue kering tersebut banyak dipesan untuk acara-acara macam arisan, rapat, acara keagamaan besar seperti Idul Fitri dan Natal. Pelanggan yang memesan pun juga datang dari berbagai daerah dan kalangan. Masalah yang terjadi di PT Rungkat adalah kurangnya optimasi dalam produksi kue kering. Dengan banyaknya pelanggan yang mereka miliki, jelas membuat mereka harus berusaha menjaga dan merawat kualitas kue kering yang mereka produksi. Dengan itu mereka selalu memastikan kedatangan raw material kue kering, pencampuran bahan kue kering, pencetakan kue kering, pemakan kue kering, packaging kue kering, dan inspeksi atau pemeriksaan. Dan juga mereka harus terus melakukan inovasi untuk kemajuan produksi untuk mengikuti minat dari pasar yang terus mengembangkan tren barunya. Software yang digunakan pada studi kasus kali ini adalah software ProModel. Alasan dipilihnya dikarenakan ProModel memiliki kemampuan untuk mencakup semua kebutuhan ke dalam satu sistem. Lalu kita berlanjut ke metodologi penelitian. Untuk membantu mempermudah dalam pengolahan data, praktik ini menggunakan aplikasi penunjang yaitu ProModel, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang pertama, tahap yang kita lakukan adalah pengumpulan data. Pengumpulan data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari melakukan observasi langsung dan sekunder yang diperoleh melalui data histori perusahaan pada PT Rungkat. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama data waktu raw material data, yang kedua data waktu pencampuran bahan, yang ketiga data waktu pencetakan kue, yang keempat data waktu pengambilan kue kering, yang kelima data waktu packaging kue kering, dan keenam data waktu pemeriksaan. Berikut adalah tabelnya. Lalu datanya bisa dilihat seperti ini. Ada mulai terus di lapangan perumusan masalah, seterusnya, lalu ada pengumpulan data hingga verifikasi data, dan terakhir adalah selesai. Berikut ini adalah penjelasannya. Berikutnya akan dijelaskan di part 3 sudah dibahas oleh partner saya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan memastikan bahwa perangkat lunak yang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan pada proses perencanaan. Sedangkan validasi merupakan pembuktian bahwa perangkat lunak yang dibuat sudah tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun hasil running model yang telah dibuat pada 3 area pendistribusian tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini, dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari valid sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu, baru saya tunjukkan cara running program dari ProModel. Nah, untuk hasil seperti ini itu pasti didapatkan bahwa perhitungan dari simulasi sudah dikatakan benar. Dengan demikian dapat dilanjutkan dengan tahap validasi model. Untuk menghitung jumlah replikasinya, ini nanti ada di setelah saya running program itu ada di average in system kalau nggak salah. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Untuk half width ini kita didapatkan 0,7597, lalu betanya sama dengan half width. Di sini N-nya kita dapat 2,7427 dan didapatkan 3 replikasi. Replikasi awal, pengukuran awal, sama pengukuran menit yang di ProModel ya. Setelah itu kita hitung juga dari 3 replikasi tersebut untuk menghitung rata-rata standar deviasi dan variansi. Didapatkan DF sebesar 2, kita bulatkan menjadi 2. Lalu didapatkan dari tabel distribusi T bahwa TDF alfa per 2 sama dengan 4,3. Itu dilihat dari tabel T ya. Nah, HW-nya sendiri kita hitung tadi TDF kali alfa per 2-nya sudah diketahui 4,3. Dihitung dihasilkan 11,78. Sehingga confidence intervalnya didapatkan 11,39757 sama 34,950, dan itu tidak ada rentang 0 ya. Jadi dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar rentang, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Hal ini dikarenakan terdapat berapa total waktu penelitian dengan total waktu output simulasi. Di sini saya sudah mendapatkan hasilnya, hasil output aktivitas produksi kue kering. Saya perbesar. Lalu di sini ada hasil programnya. Nanti saya tunjukkan cara membuatnya. Lalu di analisa output sendiri, dari hasil output ProModel yang didapat diketahui bahwa aktivitas distribusi kue kering memiliki 6 aktivitas, antara lain yang tadi sudah disebutkan partner saya, yaitu raw material datang, pencampuran bahan, cetakan kue, pemanggangan kue, packaging kue kering, dan pemeriksaan. Dari hasil result yang didapat diketahui bahwa average time in system dalam satuan menit muncul pada replikasi 1 selama 18,19, replikasi 2 selama 15,81, replikasi 3 selama 16,48, replikasi 4 selama 117, ini 17,4,49 menit, dan replikasi 5 selama 15,29, dan selanjutnya bisa dilihat di sebelah sini. Jadi hasil verifikasi dan validasi dapat dan disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada dalam rentang, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Nah, ini saya tunjukkan. Kita bisa buka ProModel. Di sini saya sudah buka. Lalu setelah itu kita di file, lalu new. Kita bisa tulis buat menyimpan terlebih dahulu ya, semisal ProModel modul 2. Ini kita rubah ke meters, ininya ke minutes. Lalu kita oke. Lalu setelah itu kita build. Lalu ke location, karena sudah tersimpan ya di sini. Kita ke sini. Nah, di sini saya akan membuat tadi program yang sudah saya buat, saya contohkan kepada kalian semua. Yang pertama, raw material data. Ini tetap menyala ya new-nya. Jadi kita taruh sini, tekan klik satu aja, kita perbesar sesuai yang kalian inginkan. Lalu kita matikan view-nya,
karena ingin menamai grafik tersebut, kita tekan AA ini teks, kita letakkan di bawahnya. Ini kita ganti namanya di sini, raw material data. Oke, selanjutnya kita bisa nyalain new lagi. Terus kita membuat pencampuran bahan di sebelah sini. Nah, pokoknya kita harus selalu nyalain, matiin new sesuai grafik yang akan kita buat. Kita matikan lagi dan kita beri nama. Nama di sini cetakan kue kering. Pencampuran bahan. Oke, selanjutnya lagi, mungkin saya bisa jelaskan. Tekan, lalu selanjutnya, tekan di sini. Jangan lupa pernah nyalain ini atau matikan ini waktu yang sudah saya kasih tahu tadi. Dimatikan, lalu kita kasih apa? Kita ganti dengan pencetakan kue. Dan selanjutnya saya percepat. Dan selanjutnya kan udah terbentuk nih yang aku raw material data, pencampuran bahan, cetakan kue kering, pemanggangan kue kering, packaging kue kering, pemeriksaan. Lalu di sini kita selanjutnya adalah entities. Ini adalah barang yang kalian produksi. Nah, di sini kan aku kue kering ya, jadi mungkin pakai yang ini. Nah, kita lihat dulu. Kue kering mungkin yang ini. Nih, yang ini. Lalu selanjutnya, ini kita ganti dulu kan. Kue kering. Selanjutnya, kita bisa ke arrivals. Nah, di sini kita masukin kue kering, lalu lokasinya ke raw material data. Lalu selanjutnya kita enter kue kering lagi, lokasinya pencampuran bahan. Berulang-ulang sampai ke pemeriksaan. Kita enter lagi. Enter kue kering, cetakan kue kering. Setelah itu kering, dan selanjutnya saya percepat. Ini kita tambahin 1, lalu di occurrence-nya kita tambahin INF, lalu frekuensinya 1. Sama ya, sama semua. Jadi kita tambahin 1, ini INF, ini 1. Lalu semuanya, tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya udah semua kita ke boot lagi, lalu mulai ke processing. Nah, di sini agak rumit nih, jadi kita harus memasukkan satu-satu. Ini aku contohin satu yang pertama, dari raw material datang, lalu outputnya tetap kue kering. Untuk destination-nya, ini raw material datang ke pencampuran bahan. Jadi kita pilih pencampuran bahan. Oke, setelah itu udah kelihatan tanda panahnya. Lalu kita tekan gambar gunung ini. Start with. Nah, di sini kita akan memasukkan data-data yang sudah kita punya.
data-data yang udah aku punya udah aku masukin di Excel. Untuk raw material datang ada 1122 11. Ini aku pindahin ke sebelah sini sebentar. Kita kembali lagi ke start feed. Kalau kita tulis 1, enter. Untuk ke bawah enter ya, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Nah, di sini kan auto fit-nya nggak bisa dilihat ya. Kita harus enter lagi, lalu kelihatan. Kita ubah jadi discrete, lalu kita tekan OK. Nah, di sini udah ketahuan Poisson sama binomial. Kita pilih yang 100. Kita lalu ekspor di sini. Nah, kita ubah aplikasinya jadi Pro Model. Kita cari Pro Model. Di sini agak rumit ya, memang. Lalu kita Poisson ya, yang ranknya 100, yang paling besar. Kan Poisson, ini ya precisionnya 3. Kita OK. Lalu kita silang. Kita minimize. Kita kembali lagi ke sini. Di sini kan ada move logic. Nah, kita tekan. Lalu kita tekan palu. Di sini kita rubah jadi move for. Kita paste. Kita tekan paste. Nah, udah. Kita silang. Lalu selanjutnya kita silang juga. Ya, selanjutnya kita enter. Ini memang hilang ya, jadi jangan takut atau gimana. Entity-nya tetap kue kering. Sama, lakukan. Jadi ini kan setelah raw material datang ke pencampuran bahan. Sekarang pencampuran bahan ke pencetakan kue kering. Jadi pencampuran bahan, oke. Lalu ke destination-nya ke pencetakan kue kering. Nah, di sini kita tekan start feed. Sama seperti tadi kita masukkan data. Data yang aku punya tadi 7, 8, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 4, 3. Nah, sama ya, auto fit, tetap discrete. Nah, ini kan yang aku punya sama-sama 100 ya, tapi aku pilih yang belakangnya ada titiknya atau binomial. Jadi kita ekspor. Kita tetap berubah menjadi Pro Model. Ini kita jadi binomial. Tetap ya precision-nya 3. Kita silang. Tekan move logic. Sama move for, kita paste. Oke. Selanjutnya sama, aku percepat aja. Ini pada tahap terakhir, location pertamanya adalah pemeriksaan, lalu yang terakhir adalah exit. Sama, cuman bedanya kita destination terakhirnya adalah exit. Setelah semuanya selesai, sebelum kita run, kita klik option dulu. Kita atur karena di soal rantainya adalah 8 jam. Kita ubah jadi 8. Lalu number of replication-nya adalah 10 karena kita memakai 10 replikasi. Kita OK. Lalu kita run. Nah, karena di sini ada tulisannya save the model before running, kita save terlebih dahulu.
Kita save, kita di sini aja dengan nama semisal bebas ya ini, pro model modul 2. Aku simpan dalam tipe mod, kita save. Nah, bakalan muncul kayak ini. Ini bisa kita cepetin. Cepetin ya, ini jadi produksi kue keringnya ini. Ini gambar kue kering tadi. Lalu kita cepetin aja. Sampai 10. Nah, ini adalah hasil kalau kita udah berhasil seperti yang saya jelaskan tadi. Ini kita klik yes aja. Ya, kita balik ke sini. Yang udah saya jelasin tadi di sebelah sini. Nah, ini dengan tahap validasi model. Nah, kita ke bagian kesimpulan. Untuk kesimpulan mungkin bisa dijelaskan oleh partner saya. Ya. Untuk kesimpulannya, dari permasalahan ini adalah pada tempat produksi terdapat aktivitas atau kegiatan pembuatan kue kering, di mana dimulai dengan raw material datang. Setelah itu pencampuran bahan, pencetakan kue, pemanggangan kue di oven, packaging kue kering, lalu pemeriksaan. Semua aktivitas ini dianalisis agar menguji keoptimalan dalam pembuatan kue kering. Pengolahan data dan analisis menggunakan aplikasi ProModel. Dan dari hasil output dari software diketahui tidak terdapat kesalahan data pada aktivitas produksi kue kering. Hasil dan verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Hasil H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada dalam bentang μ1 sampai μ2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid. Dan dari hasil output di atas dapat diketahui perbedaan waktu real system dan waktu dari ProModel. Dari hasil result yang didapat diketahui bahwa average time in system minute muncul pada replication 1 selama 18,19 menit, replication 2 selama 15,81 menit, replication 3 selama 16,48 menit, replication 4 selama 117,49 menit, replication 5 selama 15,29 menit, replication 6 selama 17,28 menit, replication 7 selama 15,69 menit, replication 8 selama 15,84 menit, replication 9 selama 15,78 menit, replication 10 selama 15,38 menit. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan untuk menambah alat ukur waktu yang lebih valid agar diperoleh hasil yang lebih akurat, dan juga diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan lebih banyak sumber. Baik, sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cor.